Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang harus diingatkan dulu, yaitu tentang jumlah besar sudut pada segitiga. Berapa sih jumlah besar sudutnya? Ya, betul, 180 derajat. Misalkan ada segitiga ABC dengan besar sudut A 100 derajat, besar sudut B 50 derajat, lalu berapa besar sudut C? Ada yang sudah bisa menebak? Ya, betul, 30 derajat, tapi dari mana? Oke, sudut C atau sudut BCA itu adalah 180 derajat dikurangi 100 ditambah 50. Karena jumlahnya harus 180 derajat kan? Jadinya 180 derajat dikurangi 100 ditambah 50. Berarti sama dengan 180 dikurangi 150, berarti BCA adalah 30 derajat. Itu ya, harus diingat. Selain itu, ada hal baru yang harus kita ketahui, yaitu ada keistimewaan dalam kesebangunan dua buah segitiga. Untuk menentukan dua buah segitiga saling sebangun atau tidak, kita tidak perlu cek ketiga syarat kesebangunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oh iya, Bun. Iya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang menentukan dua buah segitiga bisa dinyatakan sebangun. Yang akan dijelaskan di video ini hanya satu kriteria. Sisanya insya Allah di Zoom ya. Kriterianya itu adalah sudut-sudut-sudut atau biasa disingkat SD, SD, SD. Maksudnya apa sih? Jadi misalkan ada dua segitiga di sini ABC dan MNO. Nah, di sini sudah diketahui kalau misalkan sudut A bersesuaiannya sama M, sama kan 100 derajat. Sudut B bersesuaiannya dengan N, sama juga 50 derajat. Sudut C bersesuaiannya dengan O, ya, sama juga 30 derajat. Nah, kita tidak usah mengecek panjang sisinya atau perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Tapi kalau misalkan dalam segitiga, kalau ketiga sudutnya sudah sama semua, itu udah pasti sebangun. Gitu. Khusus untuk segitiga ya. Untuk bangun lain tidak bisa seperti ini. Seperti kemarin kan di trapesium, sudutnya udah sama, tapi harus tetap ngecek perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Nah, itu jadi maksud dari sudut-sudut-sudut. Jadi kalau ketiga sudutnya sudah sama, otomatis dia udah sebangun. Nah, tapi ternyata sederhanakan lagi, tidak menjadi sudut-sudut-sudut, tapi cukup dengan sudut-sudut. Seperti ini, misalkan dalam segitiga, dua buah segitiga, dua sudutnya udah sama, misalkan 100 derajat dan 50 derajat. Ini juga udah pasti sebangun. Kenapa? Karena balik lagi tadi, kita udah tentu tahu sudut C itu 30 derajat, karena jumlahnya harus 180 derajat. Sudut O juga pasti 30 derajat kan, makanya otomatis semua sudutnya sama. Jadi disederhanakan lagi ternyata, yaitu jika kedua sudut dalam dua buah segitiga itu udah sama besar, otomatis dua buah segitiga tersebut sebangun. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku. Bunda punya sebuah segitiga siku-siku. Yang namanya segitiga siku-siku pasti ada sebuah dua garis yang saling tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Ini ya, tegak lurus tuh. Tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, misalkan sudut yang atas ini 60 derajat, sudut yang sebelah kanan ini 30 derajat. Bunda tandai dengan merah ya, yang ini merah, ini biru, ini kuning. Sip. Nah, kemudian segitiga ini dibuat garis tinggi dengan sisi miringnya sebagai alas. Seperti ini. Nah, sisi miringnya jadi alas, terus dibuat garis tinggi ke sini. Yang namanya garis tinggi kan tegak lurus juga ya. Tegak lurus, karena alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Berarti otomatis di sini ada tanda tegak lurusnya. Nah, ini tegak lurus 90 derajat, ini juga tegak lurus 90 derajat. Sip. Nah, Bunda mau tanya, berapa jumlah segitiga yang bisa kita lihat di sini? Ada berapa segitiga?
Ya, betul, ada 3 segitiga. Segitiga yang paling kecil, segitiga kedua yang kecil, kemudian segitiga yang besar yang awal tadi. Jadi ada 3 segitiga di sini. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga-segitiga ini sebangun? Ketiga segitiga ini sebangun? Jawabannya adalah ya, ketiga segitiga ini saling sebangun. Untuk melihatnya, kita pisahkan dulu segitiganya. Nah, yang kecil di sana ya Bunda pisahkan. Terus yang paling kecil Bunda ke kiri kan. Nah, coba perhatikan dulu deh semua segitiganya. Oh, biar lebih jelas kita beli nama setiap vertex, setiap titik sudutnya. Misalkan A yang besar Bunda beri nama segitiga A, B, C. Yang kedua terbesar Bunda beri nama segitiga D, E, F. Yang paling kecil Bunda beri nama segitiga GHI. Oke, sip. Kemudian perhatikan segitiga DEF. Di sini udah ada sudut 90 derajat dan ada sudut 30 derajat. Berarti otomatis dia sebangun dengan segitiga yang besar. Karena tadi ya kriterianya itu sudut-sudut. Kalau dua sudut udah sama, berarti dia sebangun. Tapi supaya lebih jelas, kita lihat ya, sudut F ini kan 90 derajat. Sudut E 30 derajat. Berarti sudut D 60 derajat dong. Dari mana? 180 kurang 90 kurang 30. Berarti sama dengan sudut A ini. Berarti Bunda boleh beri tanda biru. Kayak gitu. Biar sama. Oke, berarti sekarang udah lebih jelas kalau segitiga DEF itu sebangun dengan segitiga ABC. Ya, sip. Kemudian sekarang perhatikan segitiga yang paling kecil. Ini juga sama. Udah ada sudut 90 derajat, udah ada sudut 60 derajat. Oke, ditandai tuh. Berarti sudut H-nya ini berapa derajat? 90 tambah 60 kan 150, berarti kurang 30 derajat lagi ya, untuk menjadi 180 derajat. Ternyata sama dengan sudut yang merah ya. Bunda tandain juga merah. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan kalau ketiga segitiga ini sebangun. Oke, kesimpulannya adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF sebangun dengan segitiga GHI. Oke, kalau kalian perhatikan kenapa Bunda bedakan warnanya. A sesuai dengan ininya, sesuai dengan sudutnya. A kan ditandai sama sudut yang biru tuh. A, B, C, terus D, E, F, terus GHI. Nah, ini sebetulnya aturan yang sebaiknya kita lakukan untuk menulis dua buah bangun yang saling sebangun. Jadinya mudah untuk mengidentifikasi sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Jadi di sini kelihatan tuh sudut A sesuainya sama D sama G. A, D, G. B dengan E dengan H. Kemudian C dengan F dengan I. Jadi lebih mudah gitu. Terus nanti sisinya juga bakal mudah diketahui. Misalkan ini ya, AB. AB biru ke merah. AB itu sesuainya dengan DE, biru ke merah. DE, sama-sama sisi miringnya kan? AB miring, DE miring. GH juga miring. Tuh, kayak gitu. Terus BC, merah ke kuning. BC, sama-sama. Misalkan kita anggap ini alasnya. BC. BC alas. EF alas. Kemudian HI alas. Gitu. Jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi sudut yang bersesuaiannya dan sisi yang bersesuaiannya jika kita menuliskannya dengan benar. Seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan di sini adalah masih mencari panjang sisi yang belum diketahui. Misalkan Bunda punya segitiga siku-siku di sini yang Bunda namai segitiga siku-siku ABC. D ya, ABCD yang dipotong dengan garis tingginya seperti yang tadi. Nah, misalkan panjang AD itu 2 cm, panjang DB itu 8 cm.
Yang ditanyakan di sini panjang DC ya, panjang CD atau DC. Berapa sih panjang CD? Nah, kita tuliskan yang sebangunnya ya. Di sini kita pakai yang segitiga kecil yang ada di dalam dua-duanya. Jadi segitiga ACD sebangun dengan segitiga CBD. Tadi kita udah tahu ya kenapa. Nah, tuliskanlah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Di sini coba lihat ya. AD itu merupakan yang paling pendek di segitiga ACD. Berarti 2 banding yang mana nih? Di sini yang paling pendek itu yang CD kan ya, CD. Berarti AD banding CD. Oke. Kemudian di yang masih di segitiga yang kecil, yang menjadi alas atau yang menjadi sisi yang terpanjang kedua, atau yang tengah-tengah lah panjangnya ya, itu adalah CD juga. Jadi CD punya 2 peran yang berbeda di 2 sisi yang berbeda juga gitu. Jadi sisi yang sama tapi punya 2 peran yang berbeda. CD ini bisa jadi alas di segitiga yang kecil, bisa jadi tinggi di segitiga yang besar ini, yang BCD gitu. Jadi same side different roles gitu ya. Jadi CD di sini sebagai alas, di sini di yang kedua terbesar yang sebagai alasnya adalah yang BD. Jadi nanti perbandingannya adalah DA banding DC sama dengan DC banding BD. Gitu ya. Oke, tinggal disubstitusikan aja nilainya. DA-nya 2, BD-nya 8. Terus kali silang didapetin DC kuadrat sama dengan 16 cm. DC kuadratnya 16 cm, kalau diulang ya ini. Berarti DC sama dengan plus minus akar 16. DC-nya sama dengan plus minus 4. Tapi karena ini ngomonginnya tentang panjang sisi, berarti nggak mungkin hasilnya negatif ya. Berarti kita ambil yang positif. Berarti DC sama dengan 4 cm. Seperti itu. Oke, itu aja video hari ini. Cukup panjang juga ya. Sekarang coba dikerjakan latihan di Google Form-nya ya. Kalau bingung boleh banget nanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.